sopan santun berkunjung. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa semua orang yang beriman kepada Allah adalah saudara. Keimanan itu sendirilah yang merekatkan persaudaraan mereka dan yang mendorong mereka untuk hidup bersama dengan rukun dan damai. Karena dalam menerapkan iman itu mereka misalnya sholat berjamaah, saling menyantuni dengan sedekah dan zakat, saling mengunjungi untuk silaturahim. Jadi keimanan yang menganjurkan kita orang-orang mukmin untuk melakukan hal-hal semacam itu membuat kita makin hari makin rekat, makin dekat. Makanya kalau orang Islam itu makin mendalami Islam itu ditakuti orang karena persatuannya itu bisa kuat dan kokoh. Nah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kebersamaan semacam ini, mereka melakukannya dalam rangka mentaati perintah Allah. Sehingga kegiatan-kegiatan itu bernilai ibadah. Nah, karena bernilai ibadah, maka kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang direstui oleh Allah. Ya. Semua kegiatan yang bernilai ibadah itu harus menggunakan SOP yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, saya kasih contoh misalnya membaca Al-Quran itu beda dengan membaca buku-buku lain. Kalau membaca Al-Quran itu membaca saja tanpa mengerti artinya itu sudah bernilai ibadah, sudah ada pahalanya. Kalau yang lain nggak ada. Nah, karena membaca Al-Quran itu ibadah, maka membacanya harus benar. Kalau bacanya benar, dapat pahala. Tapi kalau membacanya salah, tidak mau belajar. Salah kalau masih belajar nggak apa-apa. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan belajar. Nah, kalau salah, tidak mau belajar, nah itu dosa. Nah, itu demikian juga silaturahim yang contoh kecil. Ya. Kunjung-mengunjung itu hanya sebagian dari silaturahim. Ya. Silaturahim itu lebih dari itu. Suatu saat, kalau nggak salah saya pernah menyinggungnya. Silaturahim itu usaha untuk menjaga hubungan persaudaraan di antara orang Islam dan bahkan meningkatkannya. Itu silaturahim. Nah, salah satu kegiatan yang bisa menjaga dan meningkatkan persaudaraan itu adalah kunjung mengunjung. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tata cara yang direstui oleh Allah dalam kegiatan kunjung mengunjung. Istilah lain mungkin bertamu, ya. Antara lain, ketika kita saling berkunjung dalam rangka silaturahim, kita harus melakukannya dengan satu tujuan saja, ya. Karena kunjungan itu bernilai ibadah, maka niatnya harus dipasang dan niatnya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah? Kita mendapatkan ridho Allah kalau kita taat kepada Allah. Nah, kunjung mengunjung itu termasuk yang dianjurkan oleh Allah. Maka ketika kita berkunjung ke rumahnya Bu Naindra misalnya, niatnya karena Allah. Jangan karena Bu Naindra ini mesti masakannya masak enak ini karena ada ulang tahun Republik Indonesia. Wah, terus mesti masak. Terus kalau ke sana hanya karena kepengen makan, hanya kepengen makan, ya nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ada pahalanya kalau aku datang ke rumah Ibu Naindra hanya karena Allah. Ini ada contoh yang dikemukakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita bahwa ada seseorang lelaki berkunjung ke saudaranya di suatu kampung. Kalau dibilang saudaranya, itu saudara tidak harus saudara hubungan darah, tapi bisa saudara hubungan keimanan. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa
innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini Abu Hurairah mengutip Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa suatu saat ada seseorang berziarah ke saudaranya di suatu desa. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menampakkan diri sebagai manusia, tapi tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Terus malaikat itu bertanya kepada orang yang sedang dalam perjalanan untuk berkunjung, Aina turid, kamu mau kemana? Dijawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Jadi rupanya malaikat itu tanyanya sudah ketika orang ini sudah masuk ke desa itu. Lalu malaikat itu bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu mengharapkan mendapatkan suatu kenikmatan dengan berkunjung padanya? Dijawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Enggak, aku berkunjung karena aku mencintai dia karena Allah. Jadi mencintai karena Allah. Cinta di sini tidak harus berarti cinta birahi ya. Jadi senang antar sahabat itu juga bisa berarti mencintai. Nah, aku berkunjung hanya karena aku mencintai dia karena Allah. Mencintai dia karena Allah itu apa? Ya sama-sama suka. Biasanya orang kalau saling mencintai itu kan saling melindungi, saling memberi informasi, saling menasehati begitu. Nah, kalau kita itu mempunyai teman yang baik sekali, kalau kita lagi lupa diingatkan, kalau kita lagi lapar tidak ada makanan, terus kemudian kita dikasih itu, dan memberinya itu, memberi makanan itu betul-betul ikhlas sehingga kita menerimanya itu enak. Nah, itu rasa cinta karena Allah lama-lama akan tumbuh. Nah, ini dia mengunjungi temannya di kampung ini karena dia mencintai karena Allah. Terus malaikat itu mengaku, dia tidak mengaku malaikat, dia hanya bilang, fa inni Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah untuk menemuimu. Allah menyampaikan kepadamu bahwa Allah menyukai kamu seperti kamu menyukai temanmu ini. Jadi kalau kita saling mencintai karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Saya nggak tahu contoh yang lebih akrab di antara ibu-ibu ya. Ini kalau yang paling saya yang paling tahu tuh ya Bu Naidra sama Mbak Yul ya, yang begitu dekat. Tapi kalau kita lihat percakapan teman-teman di PPM, wah semuanya baik-baik dan bertemunya kan untuk pengajian dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita ini saling mencintai karena Allah. Ya. Terus lalu agar kunjungan kita itu bisa mempererat persaudaraan, maka kunjungan itu harus membuat kedua pihak saling senang dan tidak ada salah satunya yang merasa keberatan. Nah, karena kalau kita berkunjung pada saat yang nggak pas itu kan lalu terus, aduh, aku punya tugas ini gara-gara dia datang ngobrolnya lama lagi, tugasku jadi terbengkelai. Nah, itu kan menjadi tidak enak. Ya. Jadi agar kunjungan itu bisa mempererat persaudaraan, kunjungan itu harus membuat kedua pihak saling senang dan tidak ada salah satunya yang merasa keberatan. Maka sebaiknya pengunjung yang datang itu memilih waktu kunjungannya yang nyaman. Nyaman bagi yang dikunjungi. Nah, kita seringkali memperhitungkan nyaman itu nyaman untuk kita yang mengunjungi. Kita mesti memperhitungkan yang nyaman bagi yang kita kunjungi. Jadi kalau misalnya, boleh nggak Mbak aku ke rumahmu? Ya boleh, kamu jam berapa? Jam berapa mau ke sini? Nah itu lebih baik dikembalikan lagi. Waktunya untuk Mbak
yang nyaman jam berapa, yang kira-kira kosong. Nah, kita beri kesempatan yang akan dikunjungi itu yang memberi waktu. Nanti dicocokkan ya. Jadi hendaknya dihindari waktu-waktu yang bagi tuan rumah itu tidak nyaman untuk menerima tamu. Ya, ada waktu-waktu yang secara umum ya, secara umum itu bisa kita kira-kira lah itu tidak nyaman kalau kita berkunjung. Yaitu apa? Di waktu orang masih tidur, ya, jangan diganggu. Atau sedang istirahat siang. Nah, ini kalau apalagi kalau orang yang sudah ada umur itu kan tidur siang itu keharusan ya. Jadi kira-kira tidur apa enggak? Atau setelah Isya. Setelah Isya ini kalau orang Islam yang rajin sholat malam itu biasanya habis sholat Isya langsung tidur karena supaya nanti cepat bangun. Nah, oleh karena itu Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ini contohnya untuk orang-orang yang serumah. Orang-orang yang serumah saja kalau mau mengunjungi kamarnya si tuan rumah atau orang yang menjadi orang inti di rumah itulah ya, itu pun harus melihat waktunya yang bagus. Allah memberi arahan supaya minta izin kalau mau ketemu di tiga waktu, thalatha marrat, 3 kali, tiga periode waktu. Yaitu apa? Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Orang kan baru bangun, terus siap-siap mau sholat dan sebagainya, itu jangan diganggu. Wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian itu menanggalkan pakaian karena di siang hari. Nah, ini suasananya kalau di Arab itu kan siang hari panas sekali, sehingga gerah. Nah, pakaiannya juga dibuka. Nah, itu saat-saat seperti itu jangan diganggu. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Thalathu auratin lakum, itulah 3 aurat bagi kamu. Aurat di sini bukan berarti kulit yang kelihatan, tapi waktu yang tidak boleh diganggu. Nah, jadi kalau kita mau berkunjung, kita pikir-pikir dulu, kira-kira saat seperti ini dia sedang apa, terganggu atau tidak. Nah, kecuali kalau misalnya zaman sekarang ini kan beda dengan zaman itu ya. Kalau misalnya untuk orang-orang tertentu punyanya waktu, nanti habis sholat zuhur saja datang ke sini. Ya pokoknya begitu selesai sholat zuhur datang ke sini. Nah, biasanya kalau mempersilahkan datang ke sini habis sholat zuhur itu mungkin yang akan dikunjungi itu begitu senangnya, aku mau menyuguhi makanan. Nah, bisa juga begitu kan. Lagi. Kemudian pengunjung harus minta izin terlebih dahulu kepada yang dikunjungi. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba datang begitu. Jadi tidak surprise. Untuk zaman sekarang itu memungkinkan karena sekarang ini ada telepon ya. Itu hampir setiap orang itu menggenggam telepon kemana-mana dibawa. Jadi minta izin itu gampang. Kalau zaman dulu sulit. Nah, dan apakah boleh kita berkunjung tiba-tiba begitu? Boleh saja kalau memang itu darurat ya. Misalnya sedang dari misalnya kita di Jakarta ada teman yang bepergian ke Palembang terus pulang naik mobil, bawa mobil sendiri lewat Jakarta, aku mau mampir itu dia waktu tidak memberitahu terlebih dahulu karena dia ragu-ragu ada waktu apa enggak. Saya suka punya teman yang semacam itu, rumahnya di Purwokerto, dia pergi ke Sumatera, terus mau mampir dia seorang kiai, dia cerita aku dari daerah Lampung atau Sumatera Selatan begitu,
ada teman yang memberi tanah, tolong tanahku ini jadikan pesantren. Dia dengan senang sekali, dia sudah punya 2 cabang di Purwokerto, itu akan dijadikan cabang ketiga. Nah itu mampir ke rumah, tiba-tiba begitu. Nah untuk orang-orang yang dekat begitu, insya Allah tidak begitu masalah. Nah, setelah mendapatkan izin, si pengunjung itu sebaiknya ketika bertemu itu mendoakan dulu. Mendoakan. Apa ini? Yang sehari-hari kita bilang salam. Assalamualaikum. Nah, itu kan berdoa. Tapi kita seringkali assalamualaikum kita anggap sebagai greeting. Beda ya. Assalamualaikum dengan greeting itu beda. Karena greeting itu ya bisa asal nyapa saja. Ya, kalau orang sudah akrab antar pertemanan anak-anak muda gitu, hai, itu sudah greeting. Halo, gitu. Itu sudah greeting. Kalau orang Surabaya, wah, cok, tekondi cok gitu, ya, panggilannya aja kasar. Tapi kalau itu sudah menjadi tradisi untuk orang-orang yang akrab, itu termasuk greeting. Tapi kita orang Islam bukan greeting yang semacam itu. Salam, ya, assalamualaikum. Allah mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Kalian jangan masuk rumah selain rumahmu. Ini rumah selain rumahmu itu kan berarti rumah orang lain. Apakah itu teman kita atau siapa? Hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu mendoakan keselamatan penghuninya. Nah, ini kalau kita bilangnya mengucapkan salam. Saya lebih suka menerjemahkan ini mendoakan keselamatan, karena itu lebih terasa nilai ibadahnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya atau mengambilnya pelajaran. Lagi, si pengunjung itu tidak boleh memasuki rumah yang dikunjungi jika tidak ada seorang pun di sana, atau tidak kelihatan ada orang atau tidak. Kalaupun ada orangnya dan dia tidak bersedia menerima tamu, ketuk-ketuk pintu, atau yang diajari oleh Nabi, assalamualaikum. Jadi boleh saja kita sambil ketuk-ketuk pintu, kita bilang assalamualaikum. Nah, itu yang dikunjungi enak itu. Oh, ini yang berkunjung ini orang yang mendoakan selamat kepada kita. Ya kalaupun ada orangnya dan dia tidak bersedia menerima tamu misalnya, maka si pengunjung lebih baik pulang saja. Jadi artinya kita tidak menerima tamu itu boleh. Boleh. Wah, aku sudah sampai di depan rumah, sampai di pintu, tidak diterima. Boleh, asal bukan karena kesombongan ya. Asal bukan karena kesombongan. Saya pernah bertamu ke rumah teman. Saya bersama dengan seorang senior yang mantan gurunya orang itu. Nah, terus mau meminta izin, telepon tidak diangkat, WA tidak dibaca. Terus ya udah deh, kita datengin sampai di pintu gerbang. Sopir yang sedang mencuci mobil, tunggu ya Pak, saya mau minta izin, tapi tolong Pak, Bapak jangan tersinggung kalau nanti Bapak tidak diterima. Benar, dia masuk terus keluar, dikasih tahu identitas 2 orang ini. Yang saya itu teman main, yang saya ajak itu mantan gurunya yang sudah tua. Mohon maaf Pak, tidak bisa nerima tamu. Nah, ya paling tidak memberitahu alasannya dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia punya hak, boleh menolak tamu itu boleh. Dan kalau dikatakan begitu, ya sudah, kita pulang saja. Nah, kalau saya tadi mengatakan, ini mantan gurunya, rasanya kok kurang
kurang elok gitu ya, tapi dia punya hak untuk tidak menerima tamu. Jadi kalau seperti itu ya sudah, kita pulang saja. Ya. Fa illam tajidu fiha ahadan, kalau kamu tidak menemukan seseorang di rumah itu, fala tadkhuluha, kamu jangan nyelonong masuk. Ini kalau di desa kalau di desa biasa ini. Di desa itu suka di depannya tutupan begitu, diketuk-ketuk nggak ada jawaban, ke belakang lewat dapur. Itu biasa kalau di desa saya sering pergi ke desa begitu. Nah, itu tradisi. Itu boleh kalau sudah akrab dan sudah diketahui bahwa orangnya tidak akan mempermasalahkan itu, ya. Tapi kalau secara umum jangan, karena apa? Bisa jadi orangnya itu di dapur, namanya di dapur kalau di desa itu kan waktu itu pakai kayu bakar, kan panas itu. Nah kalau panas itu kan bisa-bisa dia lagi tidak memakai kerudung atau pakaiannya itu compang-camping, nah itu bisa membuat malu. Nah, jadi fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jangan memasuki rumah itu sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau kalian dikatakan kami nggak bisa nerima tamu, udahlah pulang saja. Farji'u, maka pulang. Huwa azka lakum, itu lebih baik, lebih suci bagi kalian. Dikatakan oleh Allah lebih suci. Artinya hati kita itu lebih bersih. Tidak ada rasa dendam dan sebagainya. Udah pulang aja. Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Terus, jika si pengunjung sebelum datang tidak sempat memberitahukan rencana kedatangannya, tapi langsung datang ke rumah yang dikunjungi, seperti teman saya tadi, dia tidak boleh minta izin secara langsung. Dia dianjurkan, dia dianjurkan minta izin sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Untuk memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk tidak menerima tamu. Karena mungkin ada kesibukan yang tidak bisa diganggu, lalu terus kita kalau berkunjung, kita Assalamualaikum. Kalau kita yakin bahwa dia dengar, ulang lagi, Assalamualaikum sampai 3 kali, kok tidak direspon, berarti dia tidak berkenan. Nah, terus kita pulang saja. Nah, tapi sekarang ada sarana sih, karena kadang-kadang kalau untuk orang yang rumahnya besar, mungkin di belakang atau di lantai atas itu tidak dengar. Nah, itu bisa kita telepon, ya. Kita telepon, kita minta izin. Kalau misalnya dia bilang, oh maaf saya tidak bisa, ya. Ini tidak bisa itu alasannya bisa bermacam-macam. Bisa karena sedang seminar. Sekarang ini seminar online itu banyak sekali, ya. Dan online itu ada yang wajib diikuti, ada yang tidak, ya, seperti apa namanya. Saya lihat anak saya ini satu hari itu bisa seminar berkali-kali, yang hostnya itu ada kalanya di Bangkok, ada kalanya di Singapura, ada kalanya di Amerika, begitu. Jadi apa namanya, mungkin saat-saat seperti itu yang kita kunjungi tidak bisa menerima tamu, ya. Jika dia tidak memperoleh izin atau tidak memperoleh jawaban, sebaiknya dia batalkan kunjungan itu. Rasulullah mengatakan, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Kalau salah seorang di antara kalian itu tidak memperoleh izin sampai 3 kali. Jadi Assalamualaikum sampai 3 kali kok tidak mendapatkan izin, maka sebaiknya pulang aja. Pulang. Nggak usah sakit hati, ya. Tadi dibilang azka lakum, lebih bersih di hati kalian. Lalu ketika si pengunjung itu sedang berusaha memperoleh izin memasuki rumah yang dikunjungi, misalnya datang ke depan rumah, ketuk-ketuk pintu. Rumah itu kan ada yang pakai pagar, ada yang tidak. Ya.
Yang tidak pakai pagar itu kita ketuk-ketuk pintu langsung di pintu ruang depan. Itu kita jaga jangan sampai membuat malu orang yang di rumah. Yaitu gimana? Nggak boleh ngintip, ya, tidak boleh ngintip, karena mengintip itu kan mencuri pandang. Ya. Mengintip itu kan mencuri pandang. Siapa tahu orang-orang di dalam itu dalam keadaan yang merasa tidak layak untuk dilihat orang lain. Dan kalau misalnya tuan rumahnya itu atau nyonya rumahnya itu membuka pintu sedikit, mata kita jangan melihat ke dalam. Mata kita jangan melihat ke dalam. Maka sebaiknya kalau kita ketuk-ketuk kemudian orangnya membuka pintu sedikit untuk mengecek siapa yang ada di situ, kita jangan persis di depan pintu menghadap ke dalam. Kita geser dan menghadapnya ke samping sehingga kita tidak melihat apa yang ada di dalam. Karena melihat ke dalam itu sama dengan mencuri pandang. Ini dikhawatirkan di dalam rumah ada orang yang belum menutup aurat atau belum berpakaian layak. Sehingga ini bisa mengakibatkan dosa atau malu. Ini ada kejadian pada Rasulullah SAW. Sahal bin Sa'ad bercerita, ada seorang laki-laki yang melongok ke kamarnya Rasulullah SAW. Melongok, ingin sama dengan mengintip kan. Wa ma'an Nabi SAW midran yahukku bihi ra'sah. Rasulullah sedang bersisiran, memegang sisir bersisiran. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau aku tahu kamu melihat ke dalam, aku pukul kamu dengan sisir ini. Aku pukul di matamu. Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Izin itu diberikan untuk kamu melihat. Jadi bukan hanya untuk masuk saja, melihat pun itu harus dapat izin. Ya. Oleh karena itu jangan pernah kita mengintip rumah orang. Kita mau bertamu, kita kan suka tergoda, ada orangnya enggak sih, terus mengintip begitu, nggak boleh. Ya. Nah, minta izin masuki rumah yang dikunjungi tanpa mendoakan keselamatan yang dikunjungi itu juga dianggap tidak sopan. Jadi kalau kita masuk mesti mendoakan dulu, minta izin, mendoakan assalamualaikum, masuk kita mendoakan lagi. Ada seorang tamu menemui Rasulullah SAW. Anna rajulan min Bani Amir ista'dana 'ala Nabi. Seorang laki-laki dari Bani Amir itu minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah. Wa huwa fi baitin faqala a'aliju. Rasulullah waktu itu berada di rumah, lalu tamu itu langsung bertanya, a'aliju, apakah aku boleh masuk? Terus Rasulullah dari dalam mendengar, nggak sopan itu orang. Jadi Rasulullah kan sekaligus juga menjadi pendidik. Jadi kalau kita membaca cerita seperti ini, jangan lalu terus kita menganggap sakit hati. Kan ada kalanya maksudnya Rasulullah itu mendidik. Lalu Rasulullah mengatakan kepada pembantunya, ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzan. Pembantunya disuruh, coba kamu keluar, temui orang itu, ajari dia bagaimana cara minta izin masuk. Terus faqul lahu qul assalamualaikum a'adkhul. Jadi ajari dia, suruh bilang dulu assalamualaikum. Terus apakah aku boleh masuk? Jadi assalamualaikum, boleh masuk saya? Terus orang itu mendengar anjuran Rasulullah itu, lalu orang itu mengikuti ajaran itu. Assalamualaikum a'adkhul, bolehkah aku masuk? Fa'adzana lahun Nabi, Rasulullah lalu memberi izin kepada dia dan dia masuk. Nah, jadi kita jaga privasi orang yang punya rumah, jangan asal nyelonong saja. Terus kalau kita sudah dipersilakan bagaimana? Kalau dipersilakan duduk, hati-hati.
jangan duduk di tempat yang merupakan tempat yang dianggap paling nyaman bagi tuan rumah, atau dianggap tempat yang terhormat bagi tuan rumah. Jadi kalau kita perginya ke orang yang mempunyai jabatan atau orang yang terhormat, itu suka ada kursi khusus untuk dia. Nah, itu kita jangan duduk di kursi khususnya dia. Itu bisa menyakiti hati. Rasulullah mengatakan, ini hadisnya panjang, saya kutip hanya satu kalimat yang relevan, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Dan jangan duduk di rumah seseorang, di ruang tamunya, di tempat yang dia merasa terhormat, kecuali telah mendapatkan izin darinya. Jadi misalnya tamunya banyak, terus kita lihat, wah itu kursinya tuan rumah, terus kita jangan buru-buru duduk di situ. Nah, kalau kemudian tuan rumah, duduk sini aja, nggak apa-apa, udah. Nah, kalau sudah dipersilahkan, kita boleh duduk di situ. Nah, ini kalau secara kejiwaan itu bahwa kita itu mempunyai kebiasaan bahwa diri kita itu terhormat, ya, perasaan kita sendiri ya, bahwa kita itu terhormat dan kita merasa terganggu bila kehormatan kita itu diganggu. Nah, ada orang yang rasa harga dirinya, saya tadi memakai kata istilah terhormat ya, itu biasanya yang dipakai harga diri. Nah, ada orang yang membatasi harga dirinya sempit, ada yang luas. Yang sempit itu misalnya, ya harga diriku ya di badanku ini paling dekat aja dengan saya. Orang Islam biasanya membatasinya sedikit. Karena apa? Orang Islam terutama laki-laki itu terbiasa dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan dianjurkan pundak sama pundak bersinggolan. Nah, itu karena biasa bersinggolan itu menjadi merasa aman kalau ada teman itu dekat sekali. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa dengan seperti itu mengambil jarak jangan deket-deket. Nah, orang yang tidak biasa sholat jamaah terus dia sholat di masjid, dia tuh nggak nyaman kalau orang di sebelahnya itu terlalu dekat. Nah, dia maunya renggang begitu. Bila perlu bagaimana supaya saya renggang, kasih dia menggelar sajadah yang lebar sehingga orang tidak berani menginjak sajadahnya. Nah, itu dia berarti memperluas daerah harga dirinya. Saya pernah membaca suatu buku, daerah yang dianggap harga dirinya itu dianggap sebagai sovereignty, kedaulatan. Nah, ada orang yang memperluas kedaulatannya itu tidak terlalu jauh, ada yang jauh sekali. Nah, contohnya begini, kalau kita duduk di depan kita meja, terus ini meja itu besar atau meja yang kecil-kecil begitu, terus ada orang tiba-tiba naruh bukunya, naruh di meja kita, itu kan merasa ini orang nggak sopan, naruh barang di mejanya orang seenaknya saja dan tanpa minta izin. Itu berarti orang itu memperluas daerah harga dirinya sampai ke meja. Nah, bukan hanya itu. Kalau kita misalnya di kantor itu ada ruang rapat, terus suka orang-orang itu merasa nyaman kalau duduk di kursi tertentu. Itu setiap rapat dia duduk di tempat itu, mungkin di pojok, mungkin di tengah, tapi di tempat itu. Lalu itu kalau sudah terbiasa, lalu kalau mau ada rapat, waduh, tempatku dipakai. Loh, siapa mengalokasikan tempat itu untuk dia? Ya, tapi dia memperluas daerahnya ke kursi yang biasa dia pakai. Nah, ini kalau kita bertamu, tuan rumahnya itu biasa duduk di suatu kursi, kita dudukin,
itu dia akan merasa terganggu perasaannya. Kita jangan sampai mengganggu perasaannya. Kalau di bisnis suka diajarkan gini, kalau kita mau menawarkan barang kepada orang, kita bertamu dalam rangka menawarkan barang, itu kita diajari jangan duduk di kursi yang dirasa nyaman bagi tuan rumah. Karena apa? Itu akan mengganggu perasaan dia. Kalau perasaan dia sudah terganggu, kita tawari barang, itu dia tidak tertarik. Nggak tertarik, karena pikirannya terganggu dengan itu tadi, harga dirinya itu diusik gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kursi itu paling nyaman bagi dia? Kalau dia sebagai tuan rumah sering duduk di situ, itu kan berarti kursinya itu kan lebih cekung gitu. Atau bisa kita lihat, di depannya ada buku, ada pulpen, itu berarti tempat dia. Nah, kita hindari, jangan mengambil tempatnya dia, karena itu bisa menyakiti. Kemudian, sepengunjung juga hendaknya jangan berlama-lama dalam bertamu, agar tidak mengganggu tugas-tugas tuan rumah. Kalaupun terpaksa menginap, dia membatasi diri, paling lama 3 malam. Ya, kalau diizinkan, ya. Kalau terpaksa ya 3 malam kalau diizinkan. Ini kalau misalnya kita punya tamu, saudara begitu dari luar kota, kalau di hotel itu ya mungkin mahal, dan lagi kalau di hotel kita nggak bisa ngobrol. Jadi kita biasanya lebih suka, udah jangan di hotel, di sini aja, ini ada kamar kok. Nah itu meskipun diizinkan begitu, kita mesti tenggang rasa, jangan terlalu lama. Ya. Nah kalau siang hari tamu biasa begitu ya juga kita batasi sebatas keperluan kita apa. Begitu selesai udah. Nah ini kalau di desa kadang-kadang tidak ada batasan itu, jadi ngobrol mulai dari pagi sampai siang. Mungkin karena tradisinya kalau di desa itu kan kalau bertani itu kan setelah cocok tanam setelah menanam itu terus menunggu nanti hari tertentu ke sawah untuk membersihkan rumput-rumputnya dan sebagainya. Nah itu banyak waktu kosong. Nah di desa seperti itu. Kalau kita di kota nggak bisa seperti itu. Ya. Mesti kita melihat kesibukannya yang kita kunjungi. Tidak boleh terlalu lama. Jangan sampai kita bertamu sampai diusir. Nah kita harus pandai membaca body language, ya. Kita baca body language. Kalau si tuan rumah kelihatan sudah mulai gelisah begitu. Gelisah itu bisa ditandai dengan dikit-dikit berdiri, ya, berdiri. Atau matanya itu sering melihat ke pintu. Itu kan kamu mau pulang, itu pintunya. Kamu mau pulang. Kita mesti tahu diri. Cepat-cepat pamit. Pernah ada zaman Rasulullah SAW, ini bukan hadis yang saya cantumkan di depan kita ini. Ini ceritanya ada di surat Al-Ahzab. Suatu saat Rasulullah itu mengundang para sahabat untuk makan. Ya, karena mereka diundang, ya mereka datang. Setelah makan habis, selesai, beberapa sudah pulang, tapi ada yang tinggal di situ ngobrol. Nah, ngobrol itu lalu Rasulullah itu dikit-dikit berdiri, terus menuju ke pintu, terus balik lagi duduk, berdiri ke pintu, duduk lagi. Ini kita mesti paham. Oh, ini Rasulullah ini nyuruh kita pulang, ditunjukin pintunya, dan Rasulullah sudah tidak nyaman duduk di sini. Nah itu orang-orang nggak paham, ya, makanya kita itu mesti paham. Tapi kenapa orang-orang itu tidak paham? Ya karena punya maksud yang lain. Ya, pas pada Rasulullah gelisah seperti itu, Umar datang, dia orangnya kan cerdas, melihat kenapa nih Rasulullah gelisah. Nah, terus dia melihat
oh tamu ini terlalu lama. Dia usir, keluar, udah selesai, makan udah selesai, keluar. Habis dia keluar, mereka itu keluar, turun ayat Quran. Nah, turun ayat Quran supaya kalau diundang untuk makan bersama Rasulullah setelah selesai cepat pulang, cepat keluar. Nah, jadi Umar ini memang luar biasa. Dia tuh seringkali perilakunya itu bareng dengan wahyunya Allah atau Allah memberikan penjelasan. Jadi intinya kita harus pandai-pandai membaca kenyamanan atau ketidaknyamanan tuan rumah. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamu. Ya. Tapi ini bagi yang punya rumah harus menghormati. Tapi tamu juga harus menghormati tuan rumahnya. Ya. Dia wajib memberi jamuan. Jaizatuhu yaumuhu wa lailatuhu. Kasih makan. Siang, malam itu kalau misalnya sehari semalam di situ kasih makan. Tapi batasannya Pak maksimum salah satu ayam. Jangan lebih dari 3 hari. Kecuali dengan izin. Ya. Dengan izin itu tentu kalau itu saudara dekat dan lagi rumahnya jauh, kemudian harus pakai pesawat terbang, tiketnya itu adanya 5 hari kemudian, nah itu dimaklumi ya. Wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Kalau tuan rumahnya mengizinkan lebih dari 3 hari, itu sedekah nilainya. Wala yahillu lahu ayyathwiya indahu hatta yukhrija. Tamunya tidak boleh berlama-lama sampai diusir oleh tuan rumah. Nah, orang mengusir itu tidak selalu dengan cara yang terang-terangan. Rasulullah tadi kan tidak terang-terangan. Rasulullah itu begitu lembut hatinya, dia nggak tega mengusir orang-orang. Yang tega itu Umar, keluar. Kemudian jika dihidangkan makanan, kita sebagai tamu bagaimana? Hendaklah ketika dihidangkan makanan, pengunjung memakannya dengan menunjukkan sikap yang menyenangkan. Jadi jangan kelihatan, wah makanan ini aku nggak cocok. Nggak usah, udah pura-pura nggak apa-apa, pura-pura senang. Ambil, kalau nggak suka ambil sedikit kemudian dimakan. Dan hendaklah kita kalau sebagai tamu mengambil makanan yang dekat saja, jangan yang jauh. Ini biasanya kalau ada makanan yang dekat dan jauh itu kalau tamunya banyak sehingga hidangan yang diberikan itu berderet di meja yang panjang begitu. Nah itu nggak usah ngambil yang jauh, ya udah yang ada di depan saja. Nah, ini ada cerita Rasulullah itu menikahi seorang janda namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika suaminya meninggal punya anak namanya Umar, dia masih kecil. Rasulullah menikahi ibunya Umar ini karena ibunya ini setelah ditinggal mati oleh suaminya tidak ada yang menyantuni, dan orang ini, keluarga ini luar biasa beriman kepada Rasul itu mulai dari tahun-tahun awal sehingga mereka itu pernah hijrah ke Habasyah 2 kali, terus hijrah ke Madinah. Nah ini jadi pernikahannya itu karena ingin menolong istrinya Abu Salamah ini. Nah, anaknya Umar itu masih kecil. Dia cerita, dulu kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah. Dulu aku masih kecil di pangkuan asuhan Rasulullah SAW. Terus ketika ada hidangan makanan, tanganku keliaran kemana-mana. Ngambil ini, ngambil itu. Ya namanya anak kecil itu kan begitu. Nyobain ini, nyobain itu. Terus faqala li Rasulullah memberitahukan, menasihati aku, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anak kecil, kalau mau kamu makan bacalah bismillah,
makanlah kamu dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang di dekatmu, jadi jangan yang jauh-jauh. Terus dia bilang, sejak saat itu sampai aku dewasa, aku makan ya dengan cara seperti itu. Ya, jadi kalau kita bertamu, nggak usah mencari makanan yang jauh. Kemudian, setelah diterima sebagai tamu, si pengunjung itu tidak boleh meninggalkan tuan rumah atau mengembalikan rumahnya itu kecuali setelah memperoleh izin. Jadi nggak boleh bertamu kemudian tahu-tahu hilang gitu, nggak boleh. Harus pamit dulu, ya. Harus pamit dulu. Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'dzinah. Ketika seseorang di antara kalian itu berkunjung ke saudaranya, dia duduk bersamanya di rumahnya, maka hendaklah dia tidak berdiri sebelum minta izin. Nah, ini pepatah Arab ada yang bunyinya gini, ad-dhaifu kal mayyit. Kalau orang sudah diterima sebagai tamu, dia di rumah orang yang dikunjungi itu, dia harus nurut kepada tuan rumah. Ibaratnya nurutnya itu seperti mayit, udah disuruh apa harus mau. Nah, itu pepatah ya, bukan hadis ya. Nah, kalau hadisnya jangan berdiri sebelum minta izin. Sedangkan bagi yang dikunjungi, tentu kita orang Islam wajib menghormati tamu. Itu termasuk bagian dari keimanan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, salah satu cara menghormati tamu bagaimana? Hidangan makanan dan minuman. Karena orang bertamu itu mungkin di perjalanan tidak sempat makan, dia lapar, dan yang pasti itu cepat haus ya. Kalau dia tidak puasa, kita hidangkan minuman minimum, kita hidangkan minuman kalau dia berkunjungnya hanya sebentar. Nah, ada contoh yang bagus sekali, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat menghormati tamu dan senang didatangi tamu, senang menyuguhi makanan. Ya. Menurut ceritanya pada di buku-buku kitab cerita mengenai Nabi Ibrahim itu rumahnya sengaja dibuat longgar di depannya itu, di ruang depan, dan pintunya ada pintu depan, ada pintu samping. Supaya apa? Orang kalau masuk dari pintu depan nanti keluarnya pintu samping, tidak tabrakan. Tidak tabrakan itu kan berarti orangnya banyak ya, dan hidangannya juga banyak gitu. Dan Nabi Ibrahim setiap kali mau makan tuh nyari teman. Teman itu siapa? Siapa saja. Kalau tidak ada orang, dicari di depan rumah. Kalau ada orang lewat, sini ayo makan. Bahkan kadang-kadang ketika tidak ada orang lewat, dia cari itu jalan, terus diajak makan. Nah, itu luar biasa Nabi Ibrahim. Dan karena punya kebiasaan itu, maka ketika ada beberapa tamu berkunjung, langsung dikasih hidangan. Ini dikutip di Al-Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tahukah kamu cerita tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Ya, tamunya itu yang mulia. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang, mereka mengucapkan salam. Nabi Ibrahim jawabnya salam. Nah, ini yang disebutkan di sini kan tidak assalamualaikum, tapi salama. Salama itu bisa dibilang mengucapkan salam. Nah, salamnya bisa assalamualaikum. Tapi bisa juga misalnya salam. Jawabannya salam. Qaumun munkarun. Kalian ini orang yang belum aku kenal. Tamu ada beberapa tidak dikenal, langsung faragha ila ahlihi fa jaa bi ajlin samin. Dia langsung ke belakang mengambil hidangan anak sapi yang gemuk. Anak sapi itu kan artinya dagingnya empuk. Yang gemuk itu artinya banyak dagingnya dan juga ada lemaknya yang gurih. Nah, itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ceritanya ini kelanjutannya, ternyata tamu-tamunya ini ketika makan
nggak sampai di mulut, jadi pura-pura makan. Pura-pura makan, lalu Nabi Ibrahim bertanya. Nabi Ibrahim ketakutan, ini makhluk apa ini kok nggak makan? Kalian ini siapa? Nah, lalu mereka cerita, kami ini malaikat, diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira bahwa istrimu akan punya anak. Nah, istrinya itu Sarah, udah tua, itu merindukan anak, setelah tua malah dikasih kabar bahwa akan mempunyai anak yang namanya Ishak. Ishak itu lahirnya kira-kira 14 tahun setelah Nabi Isa. Nah ini, jadi kita mengingat Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu suka menjamu tamu. Nah kita kalau bisa suka menjamu tamu. Kalau saya ada contohnya itu ibu saya, Masya Allah, ibu saya itu punyanya apa, udah langsung keluarkan saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membantu kita mengingatkan tata cara yang baik dalam kita berkunjung atau kita dikunjungi. Ya, ringkasnya, mengunjungi saudara itu harus diniatkan hanya mencari ridho Allah. Sopan santun berkunjung itu antara lain memilih waktu yang nyaman, meminta izin, kembali jika ditolak, tidak boleh mengintip, dan mendoakan keselamatan bagi yang dikunjungi, dan duduk setelah ditunjuk, dan tidak boleh berlama-lama di situ. Dan kalau mengambil makanan, ambillah yang dekat dan pulang setelah diizinkan. Dan sebagai orang yang menerima tamu, tuan rumah wajib menghormati tamu dan menjamu makanan. Semoga Allah memberi kita banyak kesempatan bersilaturahim untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan umat Islam. Amin.